garam dan memasukkannya ke dalam segelas air, lalu mengaduknya dan berkata, "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya." Anak muda itu pun meminum air yang diberi garam oleh bapak tua tadi. "Ah, asin sekali. Pahit, Pak," jawab pemuda tersebut. Pak tua itu hanya tersenyum, lalu mengajak tamunya berjalan ke tepi telaga yang ada di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang. Masih dengan mata yang tenang dan penuh dengan cinta, orang tua yang bijak itu menaburkan segenggam garam ke dalam telaga. Dengan sepotong kayu, diaduknya air telaga yang membuat gelombang dan riak kecil. Setelah air telaga tenang, ia pun berkata, "Anak muda, coba kamu cicipi air telaga tersebut dan minumlah." Saat tamu itu selesai meneguk air telaga, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?" Ini baru segar sekali rasa airnya, Pak tua," jawab lelaki tersebut. "Dan apakah kamu masih merasakan garam di dalam air tersebut?" tanya Pak tua. Sepertinya tidak. Sedikit pun tidak ada rasa asin," jawab si anak muda. Mendengar hal itu, dengan bijak, Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di tepi telaga, dan berkata, "Anak muda, pahitnya kehidupan seumpama segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita miliki. Kepahitan itu selalu berasal dari bagaimana kita meletakkan segalanya, dan itu tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang boleh kita lakukan. Lapangkanlah dada untuk menerima semuanya. Luaskan hati untuk menampung semua kepahitan tersebut. Luaskan wadah pergaulan supaya kita mempunyai pandangan hidup yang luas. Maka, kita akan banyak belajar dari keleluasaan tersebut. Hati adalah wadah itu. Perasaan adalah tempat itu. Kalbu adalah tempat menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hati seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam semua kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan." Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar dari hati. Dan Pak tua, si orang bijak tersebut, kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa. Terima kasih telah mendengarkan 104,5 Respor FM. Kita ikuti acara selanjutnya. ...104,5 Respor FM. Selamat pagi Sobat Respor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Sobat Respor ya, kita bisa hadir lagi di ruang dengar Sobat Respor bersama saya Sandra Melon di edisi siar kita hari Rabu
9 Maret 2022. Di acara Dialog Interaktif bersama Bapak Dr. Andes Haji Alizar Chan MAG. Selamat datang Pak. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Dan hadir juga Ibu Endang Sriani SAG, Kasih Penyelenggaraan Haji Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, dan bersama tim dari Kemenak Kota Padang Panjang. Selamat datang Bapak Ibu di Radio Respor. Dan hadir juga di sini Bapak Ermianto SPD mewakili Ibu Kepsek kita. Dan juga ada tadi Ibu Santi SPDI ya yang sudah hadir juga. Dan para siswa-siswi SMP Negeri 4 Padang Panjang yang juga hadir di acara kita pagi ini. Dan pagi ini ya Bu ya, menurut tema kita kali ini tentang program Madinah, mari dukung program Haji Dini, Haji Muda Kemenak dengan Civitas Akademika SMP Negeri 4 Padang Panjang. Nah, ini akan dijelaskan sama Ibu Endang ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Andes Haji Alizar MAG. Yang kita hormati Bapak M. Romianto yang mewakili Ibu Kepsek kita pada hari ini, Ibu Santi, dan teristimewa tentu Bu Sandra beserta kru Radio Resfor SMP 4 Padang Panjang. Kemudian juga tim kami dari Kemenak Kota Padang Panjang, hadir Bu Peren, Bu Riri, Bu Gangga, dan Pak Aji. Dan kemudian Pak Umas kita, Pak Adi. Terima kasih atas kehadiran semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu Sandra telah berkesempatan memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan program sosialisasi program Madinah. Kita dialog interaktif. Ananda Ibu semua, Bapak dan Ibu, izinkan kami menyampaikan apa itu program Madinah dan apa tujuannya dan untuk apa kita melaksanakan kegiatan ini. Program Madinah ini adalah program Mari Dukung, program Haji Dini Haji Muda yang bertujuan untuk mengajak anak-anak kita, generasi muda untuk lebih mengenal haji lebih dini, yang untuk nanti bercita-cita berangkat haji lebih dini. Kenapa begitu? Karena daftar tunggu berangkat haji ini sudah semakin panjang, sehingga nanti ketika Ananda mempersiapkan lebih awal, maka keberangkatan haji itu kita harapkan bisa lebih cepat untuk bisa berangkat. Kemudian nanti bagaimana mekanisme dan bagaimana selanjutnya program Madinah ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Mungkin dari Ibu begitu saja dulu Bu Sandra. Okay. Nanti akan kita juga dialog interaktif, kita akan tanya jawab dengan beliau bagaimana tentang program Madinah ini. Dari kami itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Endang. Nah, kita ke Bapak Dr. Andes Haji Alizar Chan MAG. Silakan Pak untuk keterangannya tentang Haji Madinah ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi sya'arana al-hajj biqaulihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Wasek, Pak Anto bersama dengan Ibu Santi dan juga Ibu Sandra sebagai moderator kita pada kesempatan ini. Istimewa tentunya teman-teman kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Ibu Endang sebagai Kasih PHU, Ibu Riri, Bu Angga, Pak Haji Dasrial, dan juga perahum kami Pak Supriyadi. Teristimewa anak-anakku yang tercinta yang hadir di studio ini yang kami banggakan dan kami harapkan. Pemerintah kita Republik Indonesia, salah satu di antara tujuan pemerintah itu adalah yang melindungi segenap tumpah darah
dan juga mensejahterakan, juga mencerdaskan, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dunia. Maka dalam tujuan itu ada tersembunyi membangun bangsa ini lahir dan batin. Atau dengan bahasa lain, pemerintah berkewajiban untuk melayani segala kepentingan yang menyangkut dengan hajat-hajat masyarakat, hajat umat. Nah, selaku negara yang mayoritas umatnya adalah umat Islam, maka pemerintah memberikan pelayanan kepada umat Islam itu yang maksimal. Nah, satu di antaranya sampai hari ini pemerintah kita secara resmi masih mengayomi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Nah, kenapa pemerintah mengambil coupling ini tidak diserahkan saja begitu kepada masing-masing? Karena kita adalah negara Republik Indonesia dengan dasar negara kita Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 32. Nah, dalam kedua dasar ini nampak betul bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas yang maksimal untuk rakyat. Nah, sekaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk sampainya umat Islam itu menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ke Makkah Al-Mukarramah, pemerintah sadar betul bahwa peminat untuk menunaikan ibadah haji itu setiap tahun itu terbesarnya dari Indonesia. Jadi pemerintah Arab Saudi pun mengakui bahwa pemasok jamaah haji terbanyak itu setiap tahun itu adalah dari Indonesia. Dan itu variannya bukan main. Nah, oleh karenanya pemerintah berpikir panjang. Nah, hari ini itu dibuktikan dengan masa penungguan yang cukup lama. Nah, anak-anak kami, kalau kita mendaftar hari ini itu 25 tahun ke depan baru bisa dapat jatah berangkat. Jadi kalau anak-anak semua sekarang umurnya 14, 15 tambah 25, berarti 40 tahun nanti gue bisa berangkat. Nah, kalau mendaftarnya hari ini. Nah, coba kalau seandainya mendaftar setelah umur 60 tambah 25. Ada beberapa hari yang lalu dia sudah 70-an baru mendaftar. Ya, bapak tanya, bapak ngapain? Daftar haji. Kapan berangkatnya? Ya, kata yang menerima itu kayaknya 25 tahun lagi. Tuh, berapa bapak itu? Entahlah, entah ada lagi saya tanggak katanya. Iya. Nah, berkenan dengan itu, makanya kita mencontoh, meniru dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Malaysia dan juga di beberapa negara lain. Bapak sudah beberapa kali bolak-balik ke situ. Itu justru masih muda-muda sudah naik haji. Nah, apa yang mereka lakukan? Inilah dia. Sejak dari dini, sejak dari pagi itu sudah mendaftar. Nah, sudah mempersiapkan diri dan dia sudah dapat porsi. Pas nanti usianya 40, 45 udah bisa berangkat. Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang menyukai dengan fisik, perlu kuat. Nanti kalau sudah tua, sudah bangka baru berangkat nanti susah di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah, nah kita sama tahu semua, anak-anakku juga belajar barangkali, yang menguasai informasi adalah menjadi penguasa dunia, kan begitu. Ini perlu di-announcementkan, perlu disosialisasikan, perlu disampaikan. Dan setiap kita selaku orang tua, setiap guru selaku tenaga pengajar, perlu memiliki mindset yang sama, memotivasi generasi ini untuk memikirkan ini. Nah gitu, sehingga nanti pas waktunya berangkat, tinggal berangkat lagi. Jadi ada semacam ruang kosong yang selama ini seolah terlupakan, terlambat mensosialisasikan. Setelah bekerja, setelah benefit umurnya sudah 30, sudah 40 baru mendaftar. Baru kepingin untuk menunaikan ibadah haji itu. Kita mendaftar nggak berangkat tahun depan, nggak berangkat tahun depan, nggak berangkat bulan depan, tapi 25 tahun yang ke depan. Nah, ini yang kami inginkan sesungguhnya, dan kita semua selaku orang tua memotivasi anak kita sehingga ada secuil keinginan, secuil perencanaan ke arah itu, sehingga ini tepat nanti pelaksananya itu sesuai dengan apa yang diinginkan.
Tiga yang ingin Bapak sampaikan adalah memang kesempurnaan kita sebagai seorang muslim itu adalah setelah kita mengerjakan rukun Islam kelima-limanya. Rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji. Seolah-olah ya tanah suci dapat jugalah kaki kita itu menginjakkan kaki di tanah suci. Akan begitu. Nah, ini kalau sudah kita program sejak dari awal, insya Allah itu bisa kita laksanakan. Tidak perlu kita berpikir panjang betul, karena memang sehat badannya, sehat ekonominya, dan memang suasana negeri juga dalam keadaan aman, itu memang benar. Tapi ada satu keunikan anak-anakku semua, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji itu tidak sama dengan kemampuan-kemampuan pada ibadah lain. Seperti zakat umpamanya, itu ada hitung-hitungan. Kalau uangnya sudah gini, zakatnya segini. Tapi kalau ada pertanyaan, berapa uang kita? Artinya kalau hitungan rupiah, berapa rupiah uang kita baru kita wajib menunaikan ibadah haji? Itu tidak ada jawaban, tidak ada takarannya. Bahkan ada orang yang modal dengkul saja, tapi niatnya kuat, sehingga tidak satu jalan ke Mekah. Nah, seperti itu. Jadi memang walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji yang mampu. Nah, kata mampu itu takarannya nggak ada. Sehingga unik yang satu ini. Nah, berdoa dan berusaha. Nah, salah satu di antara doa dan usaha, sejak dari pagi kita masuk program Madinah. Setidaknya udah nabung. Nah, setidaknya udah nabung. Nah, itu Tuhan tahu, Allah Subhanahu wa taala tahu, dan niat kita akan disampaikan. Kita berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke situ. Sampaikan aku ke tanah suci. Dengan catatan berdoanya yakin Allah pasti kabulkan. Tidak mustahil bagi Allah. Jangan kita pula yang mengguyarkan doa kita. Ya Allah, sampaikan aku ke situ. Nggak mungkin. Jangan kita pula yang nggak mungkin gitu. Iya. Gitu. Jadi makanya Ibu Endang, kami dari kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, dan juga sudah diikutin oleh teman-teman kita se-Sumatera Barat untuk mensosialisasikan ini, Pak Wasek, ya, ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah di kalangan Kementerian Agama, itu kita sampaikan, dan itu mendapat respon yang baik. Makanya pagi ini di SMP 2 kami juga terima kasih banyak. Nah, SMP ini 4, Pak. SMP 4 ya, SMP Iya. 4 ini studio 2 ya. Ya, SMP 4 di studio 2 kita gitu. Satunya di sana ya. Iya, Nah, iya benar. SMP 4 kami berterima kasih banyak atas respon ini, dan ini nampaknya cukup wah gitu. Karena ada radio, ada live, ada sebagainya, bisa saksikan dari mana-mana. Mungkin itu sebagai untuk memotivasi awal kita masuk interaktif itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak untuk keterangannya ya tentang program Madinah ini ya. Pasti di benak adik-adik kita semua nih udah terbayang-bayang nih Pak. Oke, jadi ditahan dulu ya pertanyaannya ya. Kita coba break dulu, kita kembali ke studio 1 ya. Oke Sobat Transport, kita jeda dulu sebentar, nanti kita kembali dengan pertanyaan adik-adik yang sudah disiapkan tentunya ya. Oke. Anda sedang mendengarkan 104,5 Roisfor FM. 104,5 Roisfor FM, Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. Wah, kelas kita kotor ya. Yang piket sekarang siapa ya? Siapa ya? Tunggu bentar ya, aku lihat daftar piket dulu. Oh iya, kan yang piket sekarang kita. Kalau gitu kita mulai bersih-bersih kelas yuk. Oke, nanti aku nyapu lantai dan kamu membersihkan jendela. Yuk kita jaga kebersihan lingkungan sekolah kita dari sampah, debu, dan kotoran lainnya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. All hot girls, put your hands up, say Om Shanti Om. Kamu ngapain? Nyanyi-nyanyi nggak jelas. Mana suara kamu jelek lagi? Ya apaan sih? Aku kan gak ganggu kamu. Asal kamu tahu ya, meski kamu lagu-laguin lagu India kayak gitu, Shah Rukh Khan nggak bakal datang ke kamu. Mana ada orang yang mau sama cewek ingusan kayak kamu. Kamu ngomongnya dijaga dong. Aku gak ganggu kamu. Kok kamu jahat dan jahe banget sih? Hahaha,
Biarin. Cewek kayak kamu itu gampang banget dijahilin. Ditambah lagi kamu tuh cewek dekil, hitam, bau lagi. Sadar weh, sadar. Awas aja kalau kamu ngadu ke guru atau orang tua kamu. Jika sampai itu terjadi, aku jamin hidup kamu bakal hancur di tangan. Stop melakukan bully, karena bully berdampak negatif terhadap semua pihak yang terlibat, baik itu terhadap korban, pelaku bully, orang yang menyaksikan, ataupun terhadap lingkungan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. ...104,5 Resfor FM dipancar luaskan dari Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 12 Silaing Atas, Padang Panjang. Menjadi satu-satunya radio edukasi yang ada di kota Padang Panjang, patut diapresiasi dan dibanggakan. Saya, Ermianto SPDI, General Manager Resfor 104,5 FM. Dengarkan selalu 104,5 Resfor FM, radio yang mencerdaskan dan menghibur kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemayuda SE SH MH Datuk Maralam selaku Ketua DPD Generasi Anti Narkotika Nasional atau GAN Provinsi Sumatera Barat berpesan kepada generasi muda Minang yang berada di ranah Minang dan khususnya Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, hindari penggunaan narkotika. Semangat belajar untuk meniti masa depan yang kalian cita-citakan. Narkoba no, belajar sekolah yes. Saya Pujiastuti, anggota Komisi 2, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang Panjang. Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Selalu mendengarkan radio edukasi Resfor FM, radio yang mencerdaskan dan menghibur para pendengarnya. Sahabat genre, kita dijadikan Sang Pencipta sebagai khalifah. Kita yang akan mewarnai dunia, kitalah yang akan mengubah dunia. Maka dari itu, kita kuatkan hati, tekad dan keberanian kita. Bukan hanya keberanian dan kekuatan, tapi menjalani hidup, kita juga perlu seni membaca situasi dan kondisi, supaya kita tidak pernah tersesat dalam kepentingan yang tak kita pengerti. Yang tidak kita mengerti. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tidak berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar,
maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudra yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanahku. Hidup tentu tidak akan semulus jalan tol. Hidup tentu tidak akan semulus jalan tol. Jalan mendaki, jalan menurun harus kita lewati. Selama kita percaya, pasti kita akan menjadi apa yang kita yakini. We become what we believe. Masa depan di tangan kita. Jangan ragu untuk menggenggam. Dunia hanya bisa digenggam oleh generasi berencana, generasi yang punya motivasi. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Salam semangat untuk sahabat genre. Saya Dr. Andos Haji Ampera Salim, SH, MSI, Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang. Ikutilah perkembangan dunia seterusnya, tapi jangan lupa bahwa kita ada aturan agama yang mesti kita taati. Jangan sekali-kali keluar dari syariat. Dengarkan selalu 104,5 Respor FM, Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang, radio yang mencerdaskan dan menghibur. Dari Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 12 Silayang Atas Padang Panjang, 104,5 Respor FM, Radio Edukasi SMP Negeri 4 Padang Panjang. .4,5 Respor FM. Kita masih di dialog interaktif kita dengan tema kita kali ini ya, program Madinah mari dukung program Haji Dini Haji Muda Kemenak dengan Civitas Akademika SMP Negeri 4 Padang Panjang. Ya, kita mau kasih semangat dulu nih buat adik-adik kita dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Padang Panjang ya. Masih semangat ya? Oke, SMP 4 hebat, SMP 4 bisa, SMP 4 tenar ya. Ya. Oke, mungkin bisa dikasih yel-yelnya nih. Ayo ke atas. Apa yel-yelnya SMP 4? Iya, sama-sama. SMP 4 bisa. Siapa kita?
Respor. SMP 4. Iya, ini mungkin efek dari snacknya belum dimakan nih, Bu. Iya masih. Iya. Oke, tadi kan udah dijabarkan nih tentang program dari Madinah ya. Mari dukung program Haji Dini Haji Muda. Dan tentu adik-adik punya pertanyaan nih. Kita coba dulu nih sasaran pertama nih, silakan. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Sucitra dari kelas 5 ingin bertanya kepada Bapak Alizar Chan. Apa sih Pak keuntungan kita mengikuti program Madinah ini? Dimohon untuk Bapak menjawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Terima kasih. Iya. Pertanyaannya super sekali. Dari Ananda Yulia Sucitra ya. Suci, Yulia Iya. Suci. Jadi Suci aja ya. Apa keuntungan mengikuti program Madinah? Tadi sudah diuraikan bahwa peminat atau orang-orang yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji khusus dari negara kita Republik Indonesia, wabil khusus lagi Sumatera Barat, tentu Padang Panjang lebih khusus lagi, itu setiap hari, setiap bulan itu terus melonjak. Nah, kita ketahui bahwa di kantor Kementerian Agama kita Kota Padang Panjang itu setiap hari itu ada yang mendaftar haji, setiap hari itu. Nah, itu akan membuat makin panjangnya daftar penungguan, waiting list kita makin panjang. Makin panjang. Tadi sudah disampaikan, hari ini, today, jika kita mendaftar hari ini itu 25 tahun ke depan baru berangkat. Nah, sementara euforia, keinginan untuk menunaikan ibadah haji itu pasti nyampe. Yang biasanya dia biasa-biasa saja, tapi setelah umur 40, 50, keinginan itu bukan main. Nah, baru mendaftar, ya umur 75 nanti. Umur 60 baru meledak keinginan, baru mendaftar 95 nanti. Apakah masih ada dia 95 umurnya? Apalagi kalau umur 70, umur 100 lebih. Gitu. Nah, satu-satunya yang dapat kita lakukan, kita mendaftar memprogram semenjak dari awal. Itu satu-satunya jalan. Kita mendaftar kalau bisa, kita dapat porsi. Nah, setelah masanya mau berangkat apa tidak, itu lain cerita. Sebenarnya ini nggak perlu Bapak ungkapkan, tapi nggak apa-apa. Taruh ada hal-hal yang menyebabkan tidak mungkinnya kita berangkat. Mungkin musibah, mungkin segala macam. Uang kita bisa diambil lagi, nggak ada masalah. Sepersen pun tidak kurang. Tapi lokus kita bukan ke situ. Artinya apa? Ini sama contohnya dengan apa ini? Ketika kita berwudu, udah batal wudu kita belum. Nah, ngambil wudu aja nggak apa-apa. Sebab dialah ngambil wudu, wudunya belum batal, memperbarui namanya itu, ketimbang tetap sholat pada wudunya udah batal. Jadi daftar aja mau berangkat enggak itu serah nanti. Sehingga ketika kita nanti pas waktunya dan umurnya kepingin berangkat, tinggal berangkat. Jadi programnya keuntungannya adalah insya Allah niat dan maksud kita, keinginan kita ke tanah suci akan terkabul insya Allah. Ini itu jawabannya. Oke, yang penting mendaftar dulu ya Pak ya. Oke, jangan ragu nih buat yang mau mendaftar dari sekarang ya. Oke, ya mungkin ada pertanyaan yang kedua nih, siapa lagi? Iya, oke, Renata tolong mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Elisa dari kelas 95.
saya ingin bertanya, bagaimana cara mempelaksanakan program Madinah tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa nih yang mau jawab? Ibu Endang ya? Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu Sandra. Terima kasih Nanda, Yulia. Tadi ada pertanyaan bagaimana mekanisme dan cara pelaksanaan program Madinah ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak tadi, bahwa program Madinah adalah caranya salah satunya dengan menabung. Jadi cara menabungnya Ananda, kita motivasi Ananda semua dari jajan harian. Baik itu jajan harian atau menyisihkan dari misalnya dapat uang lebih dari mama papa atau dari om atau dari siapa, sisihkan sedikit nak buat ya tabungan yang lain juga sisihkan 2.000 atau 5.000 sehari, kumpulkan kepada bendahara Bu. Kalau mekanismenya sebenarnya dalam MOU seperti itu Bu Kepala, mohon maaf karena memang kita belum ada MOU, makanya kita belum bisa mengarah ke situ. Kita bekerja sama dengan pihak bank nak. Jadi mekanismenya Bu, jajan harian dikumpulkan melalui bendahara kelas. Nanti bendahara kelas itu akan mensetor ke pihak bank dan pihak bank yang akan menjemput ke sini. Kalau nanti itu sudah kita kerjasama Ibu. Jadi nanti pihak bank sekali 1 bulan itu akan menjemput tabungan Ananda semua dijadikan menjadi tabungan haji. Dan tabungan haji itu dimulainya hanya 25.000 membuka rekeningnya Bu. Sudah bisa membuka rekening tabungan haji 25.000. Nanti ditambah per bulannya dari Ananda yang disisihkan dari per hari. Jadi itu mekanismenya Ananda semua. Mungkin itu saja Yulia. Ya, tetap semangat ya. SMP 4 hebat, SMP 4 bisa, SMP 4. Oke, terima kasih Bu Endang penjelasannya. Ya, mungkin lanjut next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ihsan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Baprian dari kelas 95, ingin bertanya kepada Pak Alizar Chan, yaitu sasaran program Madinah apa saja Pak? Silakan Pak. Ini Febrian, pertanyaannya bagus, bahasanya juga bagus. Iya. Bapak doakan akhirnya jadi pemimpin bangsa nanti. Iya. Dia ketos kita nih Pak, ketua OSIS kita. Mantap, pantasan. Iya. Saya udah mulai curiga juga dari tadi gitu. Iya. Pertanyaan Febrian bagus, apa yang jadi sasaran? Begini, karena adalah haji dini, haji muda, jelas yang jadi sasaran itu adalah anak muda. Nggak mungkin lah ya. Haji dini ya di muda tapi sasarannya umur 60 ya nggak mungkin lagi. Iya. Jadi yang jadi sasaran utamanya adalah para pelajar. Para pelajar. Kenapa? Karena pada umumnya yang muda itu adalah usia sekolah. Usia sekolah kita masuk ke SLTP dan SLTA, SMP dan SMA, SMK MA. SMA kita masuk untuk menyampaikan ini. Jadi itulah yang menjadi sasaran utama. Dengan ya apapun makannya minumnya teh betul sosro kan gitu. Iya. Artinya siapapun siswanya itu tetap tujuannya agar cepat mendaftar menunaikan haji dengan menabung tadi itu. Bapak tahu kok orang tua kita banyak yang mampu untuk itu tapi belum keinget aja gitu. Belum ingat, belum termotivasi banyak sesungguhnya. Bisa-bisa kalian semua nanti daftar langsung oleh orang tua gitu. Karena menganggap ya kan masih kecil gitu. Jadi jelas yang jadi sasaran kita adalah para remaja yang usianya SLTP, SLTA. Terima kasih, mungkin itu aja. Oke. Jadi sasarannya memang para anak muda ya. Jadi memang harus diniatin dari sekarang ya Ihsan ya. Ya buat teman-temannya. Ya semangat buat semuanya ya. Oke. Ya masih ada nih pertanyaan. Ya dari ada lagi satu lagi Bu. Oke dari Vivian. Ya silakan Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Aksa Putri. Saya dari kelas 74 ingin bertanya bagaimana tempat mendaftar program Madinah dan apakah harus didampingi orang tua Pak untuk mengikuti program Madinah? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya,
Terima kasih Ananda. Kemana daftar program Madinah? Apakah orang tua harus ikut? Jadi program Madinah bukan untuk mendaftar atau didaftarkan, tetapi program Madinah itu adalah ngajak, mengajak Ananda semua untuk menabung. Menabung haji begitu. Jadi kalau udah terkumpul nanti uangnya, atau memang orang tua seperti kata Bapak tadi sebenarnya sudah ada uang tapi belum kepikiran untuk mendaftar, maka datangnya mendaftar ke bagian haji di Kemenak Kota Padang Panjang. Itu. Jadi memang kami harapkan itu nanti Ibu Gangga itu yang akan menerima pendaftaran. Bu Gangga lah yang biasanya di bagian operator Siskohatnya menerima pendaftaran haji. Maka kami juga berharap Ananda semua di samping kita mengikuti program ini, kita juga sampaikan kepada orang tua seperti yang Bapak pesankan tadi. Kadang-kadang orang tua kita sudah punya kemampuan harta, tapi belum kepikiran buat daftar. Tadi Ibu sempat nanya kan, udah ada orang tua yang udah daftar haji? Ada bilang belum. Jadi nanti di rumah kita ngomong-ngomong di rumah kadang-kadang mama papa itu ada. Ada kadang-kadang tapi mungkin belum kepikiran aja. Makanya diingatkan oleh Bapak kita tadi, ayo kita ajak mama papa untuk sama-sama kita saling mengingatkan. Jadi gitu nak. Jadi yang program Madinah bukan untuk mendaftar, tetapi memang program Madinah untuk disosialisasikan kita menabung. Jadi nanti tabungan itu akan dijemput oleh pihak bank sekali sebulan. Itu kalau kita sudah nanti ada MOU dengan Ibu Kepsek. Jika tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu guru kita Bu yang masih muda, yang belum daftar haji, ayo monggo. Bapak Ibu guru kita Bu Sandra juga kalau yang belum, kalau yang sudah alhamdulillah. Mungkin itu saja Ananda, Ibu semua Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Enda. Jadi tujuannya untuk menabung dan ada nanti yang bisa didaftarkan sama Kak Gangga ya Bu ya. Oke. Nah, kita minta juga nih, kebetulan Ibu Kepala Sekolah sudah hadir ya Bu ya. Mungkin ada kata sambutan nih buat kita semua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak H. Alizar Chan Kemenak ya, Kota Padang Panjang yang sudah hadir bersama kita. Seterusnya Ibu Endang dan jajarannya yang kami hormati. Selamat datang Pak, selamat datang Ibu. Berikutnya kepada manajer radio kita Bapak Ermianto, kemudian Ibu Santi Dewi sebagai guru PAI kita. Seterusnya anak-anak kami yang kami sayangi, generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa ke depannya. Di sini Bapak, Ibu, kami sangat berterima kasih dengan adanya Bapak berkunjung ke sekolah kami yang sederhana ini. Ya. Namun inilah satu-satunya yang dapat kami banggakan Pak, Ibu. Ya. Kemudian di Padang Panjang kita tahu ada beberapa ikon di setiap sekolah. Kalau di SMP Negeri 4 ini ada ikonnya radio edukasi. Yang ini adalah warisan dari sekolah teknik dulunya Ibu Bapak. Ya. Yang kami inovasi yang dikembangkan sampai saat ini baru seperti ini Bapak Ibu. Belum juga sesuai dengan standar kekinian, namun inilah baru adanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ananda yang saya sayangi, kita berterima kasih kepada Buya yang sudah memberikan pencerahan kepada kita, yaitu ini adalah sebuah terobosan baru di Kota Padang Panjang. Sudah lama juga saya mengajar di Padang Panjang, lalu kali inilah kita baru dari Depak mengajak untuk anak-anak menabung. Nantinya jika uang Anda sudah ada, berarti Ananda bisa nanti didaftarkan ke Kemenak melalui Ibu yang sudah disebutkan tadi ya Ibu. Ya. Pesan saya di sini kepada Ananda, hal ini disampaikan kepada orang tuanya di rumah Ananda, supaya program yang disampaikan oleh Bapak Kemenak dan jajarannya ini ada
tindakannya ada positifnya bagi kita di SMP Negeri 4 khususnya. Ya.